Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Susilowati dengan nomor NIM 220130200036 dari lokal 22C angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan ejaan di ruang publik. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, kita memasuki kesalahan yang pertama. Di sini ada kata infak. Kata ini sering sekali kita temui di ruang publik, yang mana kata infak ini tidak baku. Kalau kita lihat di KBBI sendiri, jadi yang benar adalah infak, yang mana artinya adalah pemberian, sumbangan, harta, dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan, sedekah, nafkah. Jadi kata infak dengan huruf Q itu tidak baku. Masuk ke gambar yang kedua. Di sini teman-teman ada di pojok bawah kata solehah. Nah, kata solehah ini kalau dilihat dari KBBI, kata yang benar menurut KBBI adalah salihah. Nah, pada gambar tertera bahwa bentuk tidak baku yang umum dipakai ada soleha, solehah, soleha, dan solehah. Nah, jadi yang benar adalah salihah. Lanjut ke gambar selanjutnya. Pada pojok bawah gambar ada tertulis kata di dalam. Nah, yang mana kita tahu kata di ini merupakan salah satu dari kata depan, yang mana kalau itu diikuti dengan kata tempat atau yang menunjukkan arah seperti atas, dalam, depan, maka kata depan ini harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, sehingga yang benar adalah di spasi dalam, bukan di dalam. Masuk ke gambar selanjutnya. Di sini ada kata dibanting, di spasi banting. Nah, berbeda dari kata sebelumnya, untuk kata depan yang satu ini karena diikuti oleh kata kerja berupa banting, maka antara kata di dan banting harus digabung, tidak boleh dipisah, karena banting tidak menunjukkan tempat maupun arah. Jadi penulisan yang benar adalah dibanting, bukan di spasi banting. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kelima. Di sini ada tertulis Perda nomor 12 tahun 2017 bla bla bla. Nah, di sini kata nomor sendiri disingkat menjadi no. Nah, pada penulisan yang satu ini tidak ada kata titik sebagai penanda bahwa kata tersebut telah disingkat. Nah, yang mana dalam penulisan bahasa Indonesia sendiri ini salah, karena ketika kita ingin menyingkat sebuah kata maka wajib kita menyertakan tanda titik setelahnya. Jadi Perda NO.12 tahun bla bla bla. Baik teman-teman, gambar selanjutnya. Di sini saya menemukan foto ini saat berkunjung ke salah satu perpustakaan daerah, dan mohon maaf kalau gambarnya agak sedikit terkesan sesak karena keterbatasan dalam pengeditan. Yang menjadi fokus kita ialah kata azaz. Apakah kata azaz baku? Nah, menurut KBBI sendiri, kata asas ditulis dengan huruf S bukan huruf Z. Jadi kesalahan yang terjadi secara umum di ruang publik adalah penggunaan huruf Z dalam penulisan kata asas, yang mana ini akan menjadikan kata asas tersebut tidak baku. Jadi yang benar adalah asas dengan menggunakan huruf S, yang mana asas ini nanti akan berarti dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Di sini ada kalimat kami mengukur pelayanan dengan secara berkala melakukan survei. Nah, apa kata survei baku? Kalau kita lihat dalam KBBI, kata survei dengan huruf Y ini tidak baku ya teman-teman, karena yang benar adalah kata survei dengan menggunakan huruf I, yang mana nanti akan berarti teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data penyelidikan dan peninjauan. Nah, kata survei dengan huruf Y ini kalau dilihat dari Kamus Bahasa Inggris, memang benar kalau survei kalau diartikan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia akan berarti survei dengan huruf I. Tapi dalam penulisan bahasa Indonesia, penggabungan kedua bahasa ini tidak bisa dibenarkan. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah kalimat bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan kata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI juga. Jadi penulisan yang benar adalah dengan survei menggunakan huruf I yang sesuai dengan KBBI. Gambar selanjutnya ada di kata resiko. Nah, apakah kata resiko ini baku? Kalau kita lihat dalam KBBI, penulisan yang benar kalau menurut KBBI adalah risiko, bukan resiko. Yang mana artinya adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, penulisan resiko ini lumayan banyak ya kita temukan di ruang publik, dan ternyata penulisan ini tidak sesuai dengan KBBI. Baik, gambar selanjutnya ada buka praktek setiap hari kerja bla 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 bla. Nah, apakah kata praktek dengan penulisan seperti gambar tersebut sesuai dengan KBBI? Nah, menurut KBBI sendiri, kalau menurut KBBI dapat terlihat kalau kata praktek dengan huruf E itu tidak baku. Penulisan yang benar menurut KBBI ialah praktik dengan huruf I, yang mana bermakna pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Nah, seperti yang sering kita temui, kata praktek ini lumayan banyak ditemukan di ruang publik. Dan ternyata kata praktek dengan penulisan demikian tidaklah baku. Gambar selanjutnya atau gambar yang terakhir atau gambar yang ke-10, di sini ada es dawet njowo ya. Nah, kata njowo di sini itu tidaklah baku, karena yang benar adalah Jawa, yang mana kata Jawa ini merujuk kepada kata tempat atau es dawet dari Jawa. Nah, penulisan dengan menggunakan bahasa seperti pada gambar ini tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan PUB ataupun KBBI. Nah, berbeda halnya dengan kata pada kalimat kata ya, bukan kalimat, mohon maaf, pada kata mie sedap. Nah, penulisan seperti ini tidak salah karena penulisan kata mie sedap sendiri ini sudah lebih dahulu ada sebelum perubahan ketentuan penulisan dari mie, dan mie sedap ini merupakan nama brand, jadi penulisan seperti ini tidak apa-apa. Nah, kembali ke es dawet Jawa tadi, untuk penulisan seperti ini sudah berbeda kasusnya seperti pada penulisan mie sebelumnya. Jadi penulisan Jawa di sini tidak dibenarkan oleh penulisan dari bahasa Indonesia sendiri. Jadi yang benar adalah es dawet Jawa, tidak bisa ditulis dengan Jowo. Nah, tambahan, selain
penulisan, kata Njowo di sini juga akan menimbulkan pemahaman yang ambigu kepada orang-orang yang tidak tahu apa itu Njowo. Apabila ditulis dengan kata Jawa, orang-orang akan lebih mudah mengenali bahwa es dawet ini berasal dari Jawa. Sedangkan kalau ditulis dengan Jawa, ini bisa menghasilkan pemahaman yang ambigu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kritik yang membangun, boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.